Sudah siap? Mas Indra? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan, bisa berkumpul di ruang guru SMP 5 Lawang Satu Atap. Tidak lupa saya sampaikan sholawat serta salam untuk junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru sekaligus rekan-rekan teman sejawat, terima kasih banyak karena masih mau mengikuti, masih mau mendukung kegiatan yang saya lakukan, yaitu aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif dalam rangkaian penyelesaian tugas program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Semoga nanti apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan nanti bisa kita laksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, untuk yang pertama, aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Kalau dari kata budaya positif di sini mungkin Bapak Ibu bisa menjelaskan atau mungkin apa yang terbesit di pikiran Bapak Ibu tentang budaya positif. Pak Samsul. Ayo Pak Samsul. Iya Pak. Pak Samsul. Budaya positif itu sebenarnya sudah kita lakukan setiap harinya. Budaya positif ada beberapa hal yang sudah pernah kita lakukan. Salah satunya itu kalau misalkan siswa diminta kalau ke sekolah sih ada jadwal ya hadir ke sekolah. Nah itu salah satu budaya positif, yaitu apa? Kalau datang tepat waktu itu berarti apa? Disiplin. Salam itu nanti juga bisa masuk ke mana itu nanti ya. Baik. Sopan santun itu juga bisa. Nah, untuk materi kita hari ini yaitu tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, budaya positif itu nanti ada beberapa hal yang harus disampaikan. Ada 8 budaya positif yang akan kita sampaikan. Nanti yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi modul 1.4 ini lumayan menguras tenaga dan pikiran di modul 1.4. Baik, untuk yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru yang kita lakukan di sekolah kita ini, kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Kalau kurikulum merdeka itu berarti apa ini? Maksudnya kurikulum merdeka yang ada di bayangan atau pikiran Bapak Ibu, kurikulum merdeka ini kurikulum yang bagaimana? Setuju ya? Setuju dengan kita melakukan kurikulum merdeka ya? Setuju sih. Di sini yang kita maksudkan pembelajaran dengan paradigma baru di sini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi.
berdiferensiasi. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata berdiferensiasi ya. Sehingga para peserta didik di sini belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebenarnya kita setiap harinya di dalam kelas itu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Hanya saja kadang kita itu lupa untuk mendokumentasikan hal-hal yang harus kita lakukan. Nah, makanya mulai sekarang ini bukan untuk apa-apa, tetapi ini dokumentasi itu memang sangat perlu ya, sangat penting apabila apalagi kita dituntut sekarang ini dengan administrasi yang seperti itu, harus mengerjakan SKP, harus mengerjakan nyata, yang PMM, yang apalah, nah itu perlu dengan dokumentasinya. Jadi mulai sekarang nanti kita mengambil sedikit dokumentasi untuk setiap kali kita melakukan suatu kegiatan atau pembelajaran. Nah, pembelajaran berdiferensiasi di sini maksudnya gimana ya Bapak Ibu? Kalau di dalam kelas itu kita menghadapi satu kelas itu ada kurang lebih yang di sekolah kita itu paling sedikit itu 34 ya. 4 ada 5, 40 lah. Nah, di situ mesti ada 34 anak, 34 siswa dengan karakter yang berbeda-beda. Dengan karakter yang berbeda-beda. Karakteristiknya pun juga berbeda. Dilihat dari latar belakang mungkin keluarganya, sosial ekonominya, budayanya, dan lain-lainnya. Itu sangat mempengaruhi nanti dia untuk belajar di dalam kelasnya itu. Nah, akhirnya berimbas pada dia cara menerima pembelajaran pun juga nanti akan berbeda juga. Nah, tugas kita adalah nanti melayani. Nah, sebagai guru kan adalah selain mendidik dan mengajar, kita ini kan sesuai dengan filosofinya tadi harus menuntun murid atau siswa sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat anak tersebut. Jadi mau tidak mau kita harus mengajari mereka satu persatu, mendampingi menuntun mereka satu persatu. Nah, dengan karakteristik yang bermacam-macam. Nah, saya yakin Bapak Ibu guru lebih paham dan yang lebih mengetahui di lapangan ya. Ini kan teorinya adalah seperti itu ya. Kita harus menuntun siswa benar-benar sesuai dengan kodratnya. Nah, tapi kalau saya pribadi itu kan teori ya. Kita kan di lapangan itu kita tidak tahu apakah kadang-kadang teorinya bagus, tapi di lapangan itu tidak sesuai dengan teori yang dipelajari. Jadi kadang-kadang ya melenceng dari yang diharuskan. Tapi nggak apa-apa, yang penting tugas kita adalah tetap harus menuntun mereka, menuntun anak itu sesuai dengan kodratnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Bisa terbaca nih. Itu ada gambar. Itu maksudnya ilustrasi ada seorang guru yang memberi apa itu? Mengunci ya, gambar gembok gitu ya. Nah, mutar gitu ya. Nah, di situ maksudnya miskonsepsi di sini adalah konsep yang tidak pas, yang tidak sesuai. Di sini ada 4 miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu yang pertama ilusi guru yang mengontrol murid. Jadi seolah-olah kita itu mengkontrol ya, jadi mengendalikan murid. Ya, padahal sebenarnya kan kita tidak mengendalikan mereka. Kita tidak mengendalikan mereka, hanya saja kita berusaha untuk memahami, mengerti apa yang mereka mau. Kemudian yang kedua ada ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter.
Pak Lampung. Malah bukan tambah kopi. Bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu contohnya misalkan tentunya mungkin Bapak Ibu guru pernah ini ya semacam kayak memberikan bujukan ke siswa misalkan ayo besok misalkan apa tidak mau masuk sekolah misalkan besok ayo masuk sekolah di sana nanti apa ada kegiatan misalkan kegiatan pembelajaran misalnya matematika besok kamu hadir ya pelajaran matematika karena besok kita ada kegiatan di luar membuat bangun biasanya anak-anak itu kalau pembelajaran yang berada di luar kelas itu biasanya lebih senang ya, lebih semangat biasanya seperti itu. Nah, terus kemudian yang ketiga bahwa ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalkan ini kita temukan contohnya di mana ya? Misalkan ada siswa pernah berbuat salah. Terus yang kita lakukan apa? Memarahinya, Bu. Memarahinya. Ya, satu Memarahi. menasihati. Menasehati. Tujuannya menasehati adalah nanti supaya mereka tidak akan mengulang kembali. Kadang-kadang kita juga memberikan kritiknya. Kenapa kok kamu melakukan seperti itu? Karena mengkritiknya mungkin di depan teman-temannya. Supaya apa? Supaya mereka merasa bersalah. Kalau mereka merasa bersalah, akhirnya kan jadi kayak malu gitu. Nah tentunya kalau mereka malu, mereka akan menanamkan atau ditanamkan supaya tidak akan mengulang kembali. Supaya tidak akan mengulang kembali apa-apa yang mereka lakukan itu. Kemudian yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa berani memaksa. Orang dewasa berani memaksa. Ini maksudnya bagaimana ini? Bahwa Saya lebih tua, saya bisa memaksa Anda. memaksa anak ya. Karena ya tentunya saya juga mungkin ya, saya juga sekarang Menurut saya tahu yang baik dan kamu masih belum betul. Jadi karena kita merasa dewasa ya orang tua, jadi berhak untuk memaksa apa kepada anak yang di bawahnya. Artinya memaksa sini menuruti keinginan kita, Nah padahal sebenarnya tanpa mereka sadari
dari tujuan kita adalah supaya mengontrol mereka, menjadikan mereka itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, tentunya apa yang kita lakukan ini, apalagi sudah zamannya sekarang ini, kita juga tidak bisa memaksa sepenuhnya ya. Jadi kita menanyakan dulu ke anak, misalkan contohnya tentang mau mendaftar ke sekolah mana saja, kita harus menanyakan dulu, kamu maunya sekolah di mana. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita, kamu harus masuk SMA atau masuk SMK misalkan, seperti itu. Kalau misalkan kita memaksakan, nah padahal sebenarnya tujuan kita memaksa itu adalah kita menginginkan mereka itu menjadi lebih baik. Tentunya kita kan berkeinginan, kita menginginkan yang berada di bawah kita atau anak kita, contohnya anak kita saja lah, menginginkan mereka lebih baik dari kita. Selanjutnya untuk budaya positif yang berikutnya yaitu mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di sini maksudnya contohnya, misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Contohnya saja misalkan begini, saya mengajak rekan-rekan, ayo mengerjakan aksi nyata, gitu ya. Misalnya contohnya seperti itu saja. Itu pandangan saya seperti itu, mengajak. Tetapi stimulusnya adalah seperti itu. Contohnya misalkan saya memberikan contoh, saya sudah mengerjakan aksi nyata, sudah dapatkan sertifikat. Maksudnya adalah supaya memberikan stimulus kepada rekan-rekan supaya mau, ayo, saya sudah dapat, teman-teman ayo. Sebenarnya teman-teman juga bisa, makanya teman-teman harus mau mencoba. Jadi maksudnya seperti itu. Terus, itu nanti akan kita ubah menjadi teori kontrol atau pilihannya, yaitu yang pertama, yang kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya atau pilihannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain juga tentang dunia. Seperti halnya contoh itu tadi, apa yang saya inginkan, misalnya saya menginginkan teman-teman melakukan aksi nyata, tetapi kan pandangan teman-teman juga tidak sama dengan pandangan saya. Kenapa kok masih belum mau melakukan misalkan? Tentunya ada alasan-alasan tertentu. Nah, di sini saya berusaha memahami pandangan teman-teman. Kenapa sih kok tidak mau melakukan? Alasannya apa? Kenapa? Seperti itu. Jadi berusaha memahami. Setelah berusaha memahami, nanti oh ya, misalkan coba ayo pelan-pelan. Misalkan ada kesulitan tentang ini, misalkan. Karena saya memberikan contoh dengan lain, misalkan seperti itu. Jadi stimulus respon ke teori kontrol. Yang kedua, misalkan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu stimulus responnya. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misalkan ada siswa yang mencontek pekerjaan temannya. Menurut kita itu perilaku buruk. Ternyata mereka memiliki tujuan sendiri. Ya, menurut tujuannya. Misalkan tujuannya adalah saya mencontek sebelah saya karena ini disuruh temannya di sebelah kirinya. Misalkan seperti itu. Jadi punya tujuan tertentu. Nah, tentunya perilaku yang menurut kita mungkin buruk, bagi mereka belum tentu buruk. Karena mungkin mereka memiliki tujuan-tujuan yang tertentu. Contoh lain, misalkan orang lain bisa mengontrol saya. Nah, orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya misalkan, apakah Pak Samsul misalkan bisa mengontrol saya? Misalkan, Beni mengerjakan Beni besok membuatkan modul ajar IPS gitu misalkan. Apakah bisa seperti itu? Nah, tentunya mungkin ada alasan tersendiri Pak Samsul seperti itu. Nah, teori kontrolnya di sini Pak Samsul tidak menyuruh Beni membuatkan modul ajar, tapi di sini adalah Pak Samsul dengan Beni berkolaborasi ya, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Contohnya misalkan ya tadi berkolaborasi, dari meminta atau membuatkan modul ajar menjadikan berkolaborasi. Jadi seperti itu.
itu mungkin bisa dibaca sendiri nih, model berpikir menang kalah dan lain-lainnya. Selanjutnya yang keempat itu ada disiplin positif. Nah, ini disiplin positif, kata disiplin itu tentunya sudah tidak asing lagi dan setiap hari kita selalu mengatakan disiplin. Disiplin apa saja? Nah, di sini disiplin berasal dari kata itu, ya, Bapak Ibu, yang artinya maksudnya disiplin itu artinya belajar. Di sini disiplin mengacu pada disiplin diri, mulai dari disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Misalkan, contohnya di sini, misalkan contohnya saya saja, misalkan saya melakukan aksi nyata seperti ini supaya apa? Tujuannya adalah salah satunya bukan melatih, tapi berusaha untuk mendisiplinkan diri saya karena tugas ini harus segera diselesaikan, kemudian harus segera diunggah pada LMS. Jadi saya berusaha seperti itu, mendisiplin, bertanggung jawab. Karena saya sudah memilih mengikuti ini, ya berarti saya harus bertanggung jawab dengan apa-apa yang harus dilakukan, yang mulai dari menyelesaikan tugasnya, harus melakukan pendampingan, aksi nyata dan lain-lain. Itu contohnya. Misalkan siswa, kalau pada siswa gimana? Contohnya, misalnya disiplin dalam menyelesaikan tugas misalkan contohnya apa ini? Menyelesaikan tugas matematika lah, misalkan diberi waktu misalkan 2 hari. Nah, gimana caranya supaya tugas itu dalam waktu 2 hari itu selesai? Tetapi yang saya lihat, ini penilaian saya sendiri ke anak-anak, itu anak-anak masih disiplin dan tanggung jawabnya dalam salah satu contoh penyelesaian tugas itu masih kurang. Kadang-kadang diberi waktu 2 hari itu masih ada saja molornya, belum selesai karena ini, karena itu dan lain-lain. Nah, jadi itu rasa disiplin mereka yang masih belum tertanamkan, belum diyakini, belum keluar dari mereka sendiri. Berikutnya, disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa kita menanamkan disiplin. Disiplin positif itu antara lain tidak hanya disiplin saja, tapi ya bertanggung jawab. Mungkin nanti di situ ada sopan santun, toleransi, menghargai, itu semuanya masuk ke dalam kategori disiplin positif. Nah, disiplin di sini maksudnya adalah bahwa nanti kita harus bisa menanamkan kepada mereka. Nanti melalui apa? Melalui keyakinan kelas. Nanti setelah ini itu dari dirinya sendiri. Tidak serta-merta karena kita ancam besok kalau tidak menyelesaikan tugas matematika, misalkan kita kasih hukuman contohnya, saya suruh menuliskan sebanyak 50 kali misalkan, itu salah satu contohnya. Atau mungkin besok kalau kamu mengerjakan matematika tepat waktu, saya beri hadiah uang 100.000 misalkan seperti itu. Nah, anak nanti akan selalu seperti itu. Dia akan selalu mengerjakan tugasnya karena selalu mendapatkan reward atau penghargaan. Kalau tidak diiming-imingi atau dikasih tahu akan mendapatkan reward, itu mereka tidak mengerjakan. Atau sebaliknya, karena akan diberikan ancaman atau hukuman, akhirnya mereka mau mengerjakan. Nah, di sini nanti ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Kita berada di mana nanti? Nah, di situ sebagai pendidik, tujuan kita kan menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku. Jadi berperilaku itu ya cerminan setiap harinya dari tingkah lakunya, mengacu ke nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dari dalam diri dan dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak sekali. Nanti setelah ini ada pembahasan. Berikutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan ini. Nilai kebajikan di situ ada 3 dari profil pelajar Pancasila sendiri. Apa saja? Bisa terlihat nggih? Agak kabur ya. Karena dari
Tuhan Yang Maha Esa, terus berakhlak mulia, terus kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, bernalar kritis itu nilai-nilai kebajikan. Terus kemudian ada dari ini pedoman itu ada memang ya yang Pak ya dari situ sutannya Pak tolong ya, ini sudah serius sekali. nggak apa-apa nanti Niatnya baik. ini akan jadi revisi dan nanti baru nanti malam saya gantinya saya ketik ulang supaya nanti bisa dilihat dengan jelas gitu. Itu kita dikirim PDF-nya, boleh nanti bisa dipelajari. jadi pelajari nanti bisa di Kopi. budaya positif ini masuk ada di topik PMM itu ada di disiplin positif itu nanti bisa dijadikan aksi nyata, tinggal nanti mengedit saja. Jadi kampanye nanti kalau memang diperlukan saya berikan supaya bisa diedit terus bisa diupload di aksi nyatanya Bapak Ibu. Langsung dieditkan pernamanya. Kalau mengeditkan pernamanya nanti saya bantu setelah bulan September tapi kalau saya nggak nutup tangannya. Terus kemudian ada keterampilan skill itu ya, dapat dipercaya, kemudian mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakang. Seperti yang disampaikan ada sopan santun, saling menghargai, dan lain-lainnya itu banyak sekali nilai-nilai budaya positifnya. Nanti kalau memang diperlukan saya berikan materinya tidak apa-apa. Selanjutnya, nih nilai-nilai kebajikan. Nah ini sudah saya tuliskan ternyata ya. Saya buatkan dulu, saya hapus yang tadi. Ini profil pelajar Pancasila itu sudah. IBO Primary Years Program ini maksudnya adalah program yang utama untuk siswa kelas dari ini untuk kelas 7 sampai dengan kelas 10. 7 sampai 10 ada rasa hormat, toleransi, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup dan skill itu tadi sudah. Itu nilai-nilai kebajikan. Dan nanti ini yang harus kita tanamkan kepada siswa-siswa kita melalui budaya positif atau disiplin positif. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar dari segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu kalau menurut panjenengan semua apa saja ini? Kebutuhan dasar itu bertahan hidup, apa lagi? Sandang, pangan, papan itu masuk ke kebutuhan dasar. Terus kira-kira Bapak Ibu perlu kasih sayang dan rasa cinta atau tidak? Saya perlu ya. Saya kira tidak perlu, nggak disebutkan gitu ya. Apakah semuanya tidak memerlukan kasih sayang? Yang nampak-nampak. Oh ya, nampak dulu ya. Nah, kebutuhan dasar ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Betul katanya Pak Samsul tadi, bertahan hidup itu tidak terbaca ya. Apa? Jelas ada makanan, pakaian, bener Kak Budia tadi bilang, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan itu bertahan hidup. Nah, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima di sini, rasa diterima. Nah, itu kok ininya double. Rasa diterima, berbagi, kerjasama itu menjadi bagian dari kelompok. Ada penguasaan tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Itu penguasaan. Sedangkan kebebasan itu tentang harga diri, keinginan untuk dianggap,
memimpin juga, berprestasi diambil dan dengar juga. Kemudian yang kesenangan. Kesenangan itu ada bermain, humoris ya maksudnya ini, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu hal, mau melakukan sesuatu hal, takut kok rasanya tidak nyaman, atau takut melakukan sesuatu nanti kalau salah akhirnya kita kena hukuman, atau mungkin siswa juga seperti itu, ya, merasa tidak nyaman atau takut karena kena hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita melakukan sesuatu karena mengingat imbalan. Kita melakukan sesuatu karena ingin dihargai. Ini dibilang, oh ya, wah ini bagus ini, atau ingin dipuji. Seperti itu. Padahal motivasi perilaku manusia itu ada semacam itu. Ya, tinggal nanti kita berada di poin yang mana. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan sesuatu itu memang benar-benar untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu motivasi perilaku manusia atau motivasi apa saja yang kita lakukan. Ada 3 motivasi tersebut. Selanjutnya ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Coba saya tidak akan menjelaskan terlebih dahulu. Kira-kira posisinya Bapak Ibu ini berada di mana? Ini kemarin yang jadi diskusi paling berat ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang berada di posisi hukuman? Ada ya? Ada. Saya juga pernah merasa saya berada di posisi hukuman. Nah ini ada 3 hal ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita diminta oleh kurikulum sekarang ini, kita tidak berada pada posisi hukuman. Sebenarnya dilarang, tidak boleh. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berada di posisi yang pertama, di posisi hukuman. Apa saja? Di situ contohnya misalkan di situ hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba biasanya. Ya kalau kita biasanya memberikan sanksi gitu ya, memberikan hukuman. Kadang-kadang kalau memberikan hukuman kita pernah bertanya nggak ke siswa, kamu minta hukuman apa? Pernah nggak Bapak Ibu bertanya seperti itu? Pernah ya? Nah kalau pernah nanti posisinya mungkin tidak berada di hukuman. Tapi kalau kita tiba-tiba misalkan melihat anak itu tidak memakai, misalkan harusnya pakai sepatu warna hitam, tetapi mereka pakai sepatu warna putih. Sepatunya kok warna putih, lepas taruh situ. Gitu kan? Pernah ya seperti itu ya? Nah, ya apapun itu salah satu contohnya. Jadi kalau hukuman itu biasanya hanya satu arah, hanya dari kita. Jadi kita langsung tidak basa-basi, begitu tahu mereka berbuat salah tidak sesuai dengan aturan. Nah ini nanti ada aturan atau keyakinan. Nanti ada pembahasan lebih lanjut di situ antara aturan dan keyakinan. Nah nanti jadi Bapak Ibu tidak boleh berada di posisi yang hukuman, tidak boleh langsung memberikan hukuman secara tiba-tiba, tidak direncana. Terus kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi. Jadi karena kita melihatnya dari jauh, misalnya sudah ada yang pakai sepatu warna putih, ayo lihat sini kamu, seperti itu. Pernah saya juga seperti itu pernah, ya. Langsung dilepas itu sepatunya. Kadang-kadang anak baru datang itu masih belum connect ya, belum nyambung, tiba-tiba kok suruh lepas sepatu, apa kesalahannya. Nah, kadang-kadang pernah terjadi secara tidak sadar
mereka memakai sepatu yang warnanya tidak hitam. Kemudian karena terburu-buru atau bangun kesiangan atau apa, mesti ada alasannya. Itu sudah tiba-tiba. Terus bersifat satu arah, jadi hanya dari kita, dari guru. Terus kemudian berupa fisik atau psikis hukuman. Berupa fisik ya tadi, misalnya berupa fisik itu misalkan ya, atau disuruh lari di lapangan, tidak pakai sepatu atau tidak pakai, misalkan tidak mengerjakan tugas, misalkan silakan lari di lapangan 5 kali. Ya, seperti itu contohnya. Atau secara psikis, kita memanggil anak ke depan, langsung kita permalukan dia tanpa disadari dia berbuat salah atau tidak disadari. Jadi hukumannya adalah hanya satu arah dari kita. Dan kita tidak boleh berada di posisi seperti itu. Nah, tetapi di sini jadi bahan jadi polemik ya. Kemarin ada dari mana dia? Dari SD Wajak itu ada. Contohnya kita kalau biasa ya anak-anak piket di kelas itu sudah biasa nih, piket di kelas ya. Terus kemudian anak-anak kadang sampai pulang terlambat atau nanti sore datang lagi kalau mau ada kegiatan itu mau mengapel sendiri dan lain-lainnya. Bu, nanti aja sore pun kita apel dan lain-lain. Semuanya kan membantu. Nah, ada di SD tersebut lingkungannya itu yang melarang anak-anak mereka itu untuk piket. Jadi orang tuanya nggak mau anaknya disuruh piket, itu tidak boleh. Lebih baik membayar orang. Padahal itu termasuk ya di pedesaan, di kampung juga itu nggak boleh. Jadi anak-anaknya tidak boleh melakukan aktivitas piket di kelas. Jadi orang tua yang membayar orang lain untuk membersihkan kelasnya. Padahal kalau kemarin dari sekolah saya sih biasa kalau piket itu di tempat lain juga seperti itu. Ya nggak tahu, itu memang dari lingkungannya seperti itu. Padahal tujuan kita membuatkan jadwal piket dan lain-lainnya, tujuannya kan itu salah satu cara untuk membuat mereka itu memiliki rasa disiplin ya, disiplin tentang kebersihannya di dalam kelas, disiplin untuk membersihkan lingkungannya dan lain-lainnya. Ternyata orang tuanya tidak mendukung. Nah, berarti nanti tidak tahu bisa terlaksana atau tidak. Ini adalah teorinya jelas seperti itu. Kita tidak tahu nanti pelaksanaannya bagaimana, apakah bisa atau tidak. Nah, disiplin positif seperti ini atau budaya positif seperti ini itu nanti tidak berlaku hanya untuk guru atau siswa, tapi juga berlaku untuk orang tua siswa. Supaya tadi contohnya kayak tadi, kita meminta anak-anak untuk piket di kelasnya masing-masing. Jadi orang tua bisa mendukung. Jadi tidak ada larangan. Nah, sekarang ini ada posisi kontrol guru. Oh sebentar, nanti yang ini belum selesai. Masih semangat buatan Bapak Ibu? Masih. Kayaknya Mia tadi bereaksi ya? Bereaksi, baik. Biar supaya semangat kita harus bikin sebentar ya. Maknanya ini adalah dari kemarin. Waduh, ini Budia, Inisa, dan saya sendiri. Oh iya. Bukan maksudnya apa-apa, tapi ini namanya tadi sudah saya praktekkan bisa kemarin nggak salah ya. Namanya tepuk mingslep. Iya. Tepuk mingslep. Nah, jadi ini. Tepuk mingslep. Belenduk. Mingslep. Ya. Bisa.
Ntar vendor ini kayaknya tinggal 3 bagian. Konsekuensi. Nah, kita tadi yang sudah saya jelaskan, kita tidak boleh berada di posisi hukuman. Kita harus berada di mana? Di posisi yang kedua atau yang ketiga. Jadi bahasanya berarti kita rubah nanti misalkan. Jadi bahasanya kalau konsekuensi itu biasanya terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi murid tetap dibuat tidak nyaman. Tujuannya adalah supaya mereka tidak mengulangi kesalahannya. Selanjutnya guru memonitor murid. Jadi guru memonitor murid selalu. Kayaknya kurang kalimatnya ada yang hilang. Jadi konsekuensi seperti itu. Jadi misalkan seperti tadi hukumannya adalah misalkan melihat anak tidak pakai sepatu hitam. Kita panggil dulu. Kita panggil. Kita tanya. Kita tanya seperti ini. Misalkan seperti ini. Kita panggil misalkan ya gitu ya? Ya, Polis coba ke sini. Polis mau ya? Ya. Coba kamu perhatikan dari seragam kamu. Apakah kamu sudah memakai seragam yang benar? Tentunya akan melihat. Iya, tentunya akan melihat. Waduh, manggilnya gimana ini saya? Isi kayak lulusan kelas 9. Coba perhatikan apakah kamu merasa bersalah? Belum merasa bersalah ya? Saya panggil ke sini belum tahu ya kenapa. Baik, kalau belum tahu saya jelaskan. Nah, harusnya hari itu memakai seragam putih. Kenapa kok memakai seragam tidak putih? Kopinya nggak ada, Bu. Ya. Nah, jadi kita tanya dulu. Terus gimana sekarang? Bagaimana caranya? Nah, sekarang kamu gimana? Padahal ini harus pakai seragam putih. Karena kamu seragammu tidak putih itu. Nah, sekarang solusi kamu apa? Pulang ya, atau pulang. Tapi nanti kalau pulang kamu nggak kembali lagi nanti ya. Seperti itu biasanya kan anak-anak kayak gitu ya. Nah, berarti sekarang gini. Selain pulang, apa yang kamu bisa sebagai rasa bentuk tanggung jawab kamu itu apa? Nah, misalkan contohnya, meminta maaf, misalkan contohnya meminta maaf dan berjanji, ya seperti itu. Terus mereka akan membuat sendiri. Nanti kalau saya berbuat kesalahan lagi, saya siap diberi hukuman. Nah, berarti kan kita tidak langsung memberi hukuman, tapi kita menanyakan dulu kesalahan. Kamu merasa bersalah atau tidak? Kesalahannya apa? Terus kemudian kalau kamu bersalah, sanksinya nanti apa? Kalau tidak memenuhi, tidak sesuai dengan yang kamu mikirkan, kayak tadi sudah berjanji tidak mengulangi lagi, ternyata mungkin mengulangi lagi. Nah, berarti dia sudah tahu konsekuensinya kalau mengulangi lagi. Itu misalkan membersihkan kamar mandi, misalkan seperti itu. Jadi kalau mengulang lagi konsekuensinya seperti itu. Jadi mereka sudah kita ajak bicara, itu konsekuensi. Sedangkan kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi terus kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, seperti halnya misalkan kemarin saya sudah mencoba untuk melakukan restitusi. Ada contohnya misalkan anak ini tidak pernah mencontek sebenarnya, tapi ternyata dia ketahuan mencontek. Ternyata kenapa kok dia mencontek? Saya tidak ditanya karena soalnya sulit, Bu. Jadi terpaksa saya harus bertanya ke teman. Nggak mencontek tapi bertanya ke teman. Kalau mencontek kan tidak diketahui temannya, langsung lihat gitu aja ke saya. Tapi ini bertanya kepada temannya. Terus sekarang kamu tahu nggak itu salah atau tidak? Tahu, Bu. Nah, pada restitusi ini kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Menstabilkan identitasnya adalah caranya dengan setelah kita panggil, terus kita gini kan,
siswa itu mesti pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu, Bu Eni juga misalkan, saya juga pernah berbuat kesalahan. Jadi itu menstabilkan identitasnya dulu. Jadi mereka tidak merasa seperti orang yang bersalah. Selanjutnya kita validasi kesalahannya, kita validasi tindakannya. Nah, tadi kamu saya panggil ke sini, tahu kamu telah berbuat kesalahan apa? Ya Bu, saya tahu. Saya tadi mencontek. Atau kita bilang gini, tadi Bu ini mendapat laporan dari pengawas ruang kalau kamu tadi ketahuan mencontek. Nah, apa benar? Ternyata anak tersebut mengakui iya benar, sudah divalidasi. Jadi memang benar-benar dia melakukan kesalahan. Nah, tentunya ketika ditanya apa alasannya mereka berbuat kesalahan, ternyata dia mencontek karena tadi soal yang dia kerjakan itu sangat sulit. Jadi dia tidak bisa, akhirnya daripada kosong terpaksa harus melihat jawaban teman. Jadi seperti itu. Terus kemudian langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya setelah memvalidasi tindakan adalah memperbaiki kesalahannya. Jadi meyakinkan kesalahannya. Terus kemudian nanti kamu harus berbuat apa kalau kamu sudah merasa bersalah. Biasanya anak akan kalau saya berbuat salah, biasanya anak tidak akan mengulanginya kembali. Seperti itu, benar ya, tidak akan mengulanginya kembali. Nah, jadi kita seharusnya harus berada di posisi restitusi. Tapi kalau saya pribadi, kalau setiap kali ada permasalahan diberlakukan seperti restitusi, kita nggak jadi ngajar nanti ya, hanya melulu nanti ke restitusi. Jadi kita boleh sebenarnya tanpa kita sadari kita juga sudah melakukan ini segitiga restitusi ya, namanya restitusi. Mulai dari menstabilkan identitasnya, mulai dari memvalidasi kesalahannya, terus meyakinkan bagaimana dia supaya bertanggung jawab. Minimal kita nanti ke depannya tidak boleh berada di posisi hukuman. Kita harus berada di posisi yang kedua. Minimal di posisi yang kedua di konsekuensi. Jadi tidak langsung kita beri hukuman, kita panggil dulu anaknya, kita tanya kesalahannya. Kalau merasa bersalah, terus kamu harus bagaimana? Itu aja. Jadi kita berupaya untuk tidak di posisi hukuman. Tetapi akan ada tadinya banyak berpendapat hukuman itu diperlukan dengan cara apa? Dengan melihat situasi dan kondisinya. Kalau memang anak itu sudah sering kali, berulang kali melakukan dan lain-lainnya ya, kita sekali waktu ya perlu melakukan hukuman untuk melakukan efek jera. Ini memang kemarin itu jadi jadi polemik, bahan diskusi panjang sekali dan lebar. Jadi minimal kita berada di posisi konsekuensi. Nah, selanjutnya ini posisi kontrol guru. Nah, seperti lanjutannya segitiga restitusi tadi, coba Bapak Ibu berada di posisi yang mana? Sebagai penghukum kah? Sebagai pemantau? Sebagai teman? Semuanya itu. Semuanya ya? Lihat Semuanya. kondisinya. Melihat kondisinya, melihat situasi dan kondisinya. Kadang-kadang kita berada di posisi penghukum, kadang-kadang kita berada di posisi pemantau dan lain-lainnya. Padahal kita diminta untuk selalu berada di posisi manajer. Jadi manajer ini ya mengelola siswa. Misalkan siswa melakukan kesalahan, ya dikelola dengan segitiga restitusi dan tadi. Itu sudah berada di posisi manajer. Nah, baik. Sekarang contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan tadi siswa tidak menggunakan seragam lengkap saat upacara bendera. Penghukum, kita langsung manggil anak tersebut, kemudian anak tersebut kita minta untuk silakan lari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Nggak usah basa-basi, langsung sudah disuruh lari di lapangan. Kemudian ada membuat merasa bersalah. Nah, bagaimana membuat merasa bersalah di sini? Contohnya, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahumu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu dan bapak. Selalu mengecewakan, selalu sudah berkali-kali diingatkan, kamu masih tidak mau memakai seragam yang
lengkap. Kita sudah sering kali seperti ini ya. Saya cepat aja ya. Sudah mendung-mendung. Nah, bentar sih lewat ya. Teman itu jadi seperti teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Ya kita seperti teman. Tolong bantu bapak atau ibu ya sekali ini. Ya misalkan silakan kamu pakai seragam yang lengkap. Atau dengan kata yang lainnya ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan buat seperti itu. Sebenarnya kita pernah ya seperti ini ya. Tanpa kita sadari kita sudah melakukan seperti itu. Pemantau ini contoh kalimatnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Atau setelah upacara bendera, segera kamu beri atributnya ke koperasi ya, dan jangan diulang kembali. Itu pemantau. Kemudian kalau manajer, apa kamu tahu kesalahanmu? Atau kamu tahu kesalahanmu apa? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi posisi manajer di situ. Jadi kita di sini diupayakan diminta untuk berada di posisi manajer. Idealnya seperti itu. Tapi benar kata Pak Mufisi tadi, kita melihat situasi dan kondisi dan lingkungan. Nah, sekarang posisi kontrol kita atau aku adalah di sini di apa? Di pemantau. Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Pada posisi pemantau. Nah, sekarang ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa membedakan keyakinan atau peraturan. Keyakinan itu seperti apa? Kalau peraturan itu seperti apa? Kalau keyakinan itu keinginan bersama untuk menuju sesuatu yang lebih baik. Keinginan bersama ya. Peraturan kelas seakan-akan ada sedikit keterpaksaan karena tidak meskipun terlibat tetapi ada sedikit keterpaksaan karena peraturan. Ya, tapi ketika ini sudah menjadi kesepakatan kelas bahwa untuk mencapai apa yang kita inginkan harus ada beberapa poin ini yang disebutkan menurut saya. Ini keyakinan kelas luar biasa. Mungkin ada pendapat lain keyakinan kelas atau peraturan kelas. Sama seperti Pak Lisa. Sama itu ya. Nah, kalau keyakinan, kalau peraturan kelas ini kan berarti mereka sudah diberikan ini loh aturannya, sudah dibuatkan aturannya. Nah, yang membuat siapa? Ya, ada yang membuat, jadi ada yang membuat. Ini peraturan kelasnya itu seperti ini. Jadi kamu harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan. Tapi kalau keyakinan kelas ini digali dari siswa itu sendiri. Nah, jadi nanti ini nanti ada, semoga nanti ada kalau ada hasil nyata tentang keyakinan kelas, nanti saya jelaskan lebih detail tentang cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas itu seperti apa. Gambarannya adalah keyakinan kelas itu nanti dari seluruh siswa satu kelas ini dimintai pendapat. Kita menginginkan kelas kita itu seperti apa? Kita dalam pembelajaran seperti apa? Misal contohnya kalau kita belajar di kelas itu menginginkan dalam belajar itu harus apa? Aktif. Terus kemudian kelas kita pengen apa? Kompak, bersih gitu ya. Terus kemudian apa lagi? Aman. Terus datang ke sekolah atau ke kelas disiplin tepat waktu gitu ya. Nah, dari semua anak itu nanti apa yang mereka inginkan itu kita gali, misalkan dengan cara menempel-nempel seperti yang kemarin itu ya, tempel-tempel. Kemudian dari situ ada poin-poin yang sama kita jadikan satu. Nah, setelah dijadikan satu, nanti misalkan dari 20 siswa ternyata ada kesamaan. Ternyata setelah dikategorikan, digolong-golongkan yang sama-sama, itu ada 10 kesepakatan kelas. Nah, terus kita tawarkan ke mereka. Nah, 10 kesepakatan kelas ini gimana? Apakah masih harus dikurangi lagi atau
ditambah misalkan, nah misalkan kalau dalam satu kelas itu menginginkan sudah Bu itu saja. Kalau sudah itu saja, gimana? Sepakat ya? Ini jadi kesepakatan kelas kita. Nah, akhirnya 10 itu nanti dibuatkan papan kesepakatan kelas 10 aturan yang sudah kita buat tadi, seperti misalkan aktif, kompak, terus kemudian menjaga kebersihan, dilarang membuang sampah dilarang membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Itu ditempel dan semua siswa nanti akhirnya harus mengikuti itu semuanya. Setelah itu nanti kita pantau 1 minggu kemudian akhirnya menjadi kesepakatan kelas itu menjadi suatu keyakinan kelas. Jadi mereka tanpa harus diingatkan mereka sudah istilahnya sudah berperilaku sesuai dengan keyakinan kelas itu tadi. Berikutnya ini sudah saya jelaskan tadi sedikit pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya. Ini digali. Saya tempel-tempel itu adalah hasil usulannya dari siswa-siswa, dari anak-anak kemarin. Hanya saja itu kemarin tidak sampai digolongkan ya. Itu semuanya yang ada beberapa yang sama, belum sampai ke digolongkan ke hal-hal yang sama. Terus kemudian setelah itu selanjutnya nanti akan menjadi suatu kesepakatan atau keyakinan kelas. Selanjutnya segitiga restitusi. Tadi sudah sedikit dijelaskan. Segitiga restitusi di sini ada proses dialog. Jadi kita panggil anaknya ke satu ruangan, kemudian kita tanya tadi ya, kita validasi kesalahannya apa, terus kemudian kita stabilkan identitasnya, kemudian mereka diminta untuk ditanya bertanggung jawabnya bagaimana caranya. Ini menstabilkan identitas. Jadi seperti tadi saya berikan contoh, berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitasnya. Selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, misalkan ketahuan mencontek, misalkan, nah, yang kamu lakukan itu sebenarnya sudah salah. Guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti itu ya, memvalidasi tindakan. Terus menanyakan keyakinannya. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku telah divalidasi, maka anak siap akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Jadi bagaimana sekarang kalau kamu sudah tahu berbuat salah, sekarang apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahanmu? Tadi misalkan seperti minta maaf, kemudian tidak mengulangi lagi kesalahannya seperti itu. Sudah ya, kalau kamu memang merasa bersalah, sudah minta maaf, terus berjanji tidak akan mengulanginya, ya Bu, misalkan tidak mengulanginya. Nah itu sudah menanyakan keyakinan. Sudah menutup. Nah sekarang ini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian yang profesional. Saya yakin Bapak Guru sudah profesional semuanya. Dan sosial, baik di mana guru mampu berefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Jadi posisi kontrol tadi ada 5 ya. Masih ingat apa saja tadi posisi kontrolnya? Sebagai posisi kontrol guru tadi, 1 sebagai penghukum, sebagai teman, pemantau, sebagai manajer, satunya pelindung. Yang atas kanan. sebagai apa? Sebagai teman, sebagai penghukum, terus sebagai teman, Terakhir, ada apa? Pemantau, manajer. Satu lagi apa? Oh yang bisa tempat Pemantau itu sudah. Tidak. 5 Apa ya? Ayo. Ayo. Manajer, teman, pembuat merasa bersalah.
berada di mana. Kita minimal sebagai apa? Harus minimal kita sebagai pemantau atau sebagai manajer. Tapi nggak apa-apa, kita kadang-kadang berada di posisi itu, penghukum dan lain-lain. Jadi tujuan kita adalah menjadikan murid kita itu menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu masih setia dan mendukung kegiatan saya. Terima kasih banyak. Kira-kira mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu dibahas? Tidak ada nih, supaya biar segera pulang. Ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan kembali? Pak Lisin diwakili Pak Lisin. Pak Lisin banyak sebentar saja. Tapi lupa semua. Lupa semuanya. Jadinya nggak jadi disampaikan. Baik, ada apa-apa nanti kita sambil diskusinya bisa di luar ini ya. Jadi terima kasih banyak. Terima kasih banyak sudah membantu untuk penyelesaian tugas saya. Semoga apa yang teman-teman berikan ini nantinya akan kembali baik kepada panjenengan semuanya. Jadi, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelas nanti akhirnya akan menjadi suatu yang kelas. Your guide, Kita mulai hari ini untuk membuat kesepakatan kelas, terus kemudian nanti berjalannya kurang lebih 3 sampai 4 minggu saja. Nantinya ini akan menjadi suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu adalah contohnya seperti kasus tadi misalnya. I love you Tidak ada barang yang namanya more satu, and more terus each day. mentah-mentah diambil terus diapa-apain. Ditanyakan I love you more and more, more than I can say. Jadi nanti, berarti kalau seperti itu pentingnya apa? Harus rasa You're apa? my sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and I love there's no mountain I could not climb as long as you are mine, and I Terus harus saling apa? Saling menghargai, hormati. Nanti silakan dijelaskan di sini. Baik ya kalau gitu. my dream Hari ini saya come true. sudah. Ya kalau sudah. As long as Sepakat ya? Kita sendirikan dulu ini yang sama. Terus ada lagi ini, ada lagi, ada ini. Dengarkan ini ada temannya. Kalau ada tugas harus dikerjakan. Ya berarti itu juga sama seperti yang ini ya. Sama ya. Kalau sama berarti kita kalau ada yang sama kita ambil satu saja. Ini sudah. Terus ini my sweetest saling peduli. Seperti tadi, saling peduli satu sama lainnya. Saling peduli, menghargai. Kita sudah menemukan 4. Berikutnya ada ini apa ini? Tepat waktu datang ke sekolah ini berarti sama ya.
Sama jadi nggak usah. Saya udah. You're my sweetest Kreatif tadi mempunyai sikap toleransi dan saling menghargai. Dia menemukan 5. it's true. Nah ini ada yang tidak mengajar teman, tidak membuang sampah di kelas harus As bersih. long as you Satu saja ini kebanyakan. Ini salah yang mempunyai sikap toleransi ini sama ya. Toleransi nggak sama, ini sama berarti juga. Terus ini apa lagi ya? Data tepat waktu ini juga sama ya. Terus kelas harus bersih. Berarti kalau kelas harus bersih, Ini saya ambil satu aja. Kelas harus bersih. Ini yang saya ambil kelas harus bersih itu aja ya. Kelas harus bersih. Kelas harus bersih tadi belum. Terus ada lagi apa ini ya? Ini sama kelas harus bersih. Nah ini ada tidak bullying, tidak melakukan pembulian kepada teman. Ya. Rajin sekolah itu sama dengan ini aja, harus rajin ke sekolah saya ambil. Nggak boleh apa berarti? Nggak boleh apa? Terus yang lainnya rajin ke sekolah juga sama, kelas harus bersih juga sama, datang tepat waktu juga sama. Tidak berantem, tidak mengambil barang temannya.
guru nanti akan senang dengan niatan kamu seperti itu, ya. Itu aja. Ya, terima kasih juga ya Fatima ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya. Iya. Ibu. Waalaikumsalam. Masuk Mas. Silakan duduk. Mas, kamu tahu nggak kenapa saya panggil ini tadi? Ya, Coba jelaskan. Kenapa kok kamu saya minta ke ruang guru? karena saya tadi di kelas 7 Bu, tidak mendengarkan pelajaran di kelas. Ibu yakin dan sadar itu kesalahan yang pernah kamu lakukan ya Thomas ya. Waktu dulu ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, bermalas-malasan di kelas. Terus kenapa kok kamu hari ini kok kelihatan bermalas-malasan? Hari ini saya kurang bersemangat karena kemarin saya bermain baru pulang lewat malam. Baik, ibu percaya ya. Itu baik nggak untuk dilakukan? Tidak Bu, Nah, sekarang perbuatanmu seperti itu merugikan siapa? diri sendiri Bu dan juga teman-teman di kelas. Ibu sangat mengerti ya kesalahanmu ini. Sekarang coba kamu lihat kesepakatan kelas kita, bagian mana yang belum kamu tunjukkan? Semangat dan kegiatan pembelajaran di kelas. Ada yang lain nggak? Saya menghormati dengan baik dan teman-teman. Baik. Kalau kamu memang mengetahui hal itu kejadiannya ini, jadi sama halnya dengan tidak terlaksananya keyakinan kelas ini ya. Kalian jadi kamu harus benar-benar bertanggung jawab untuk melaksanakan ke depannya. Sekarang apa yang akan kamu lakukan ke depannya nanti? Bila saya bermain di luar rumah, saya akan memperhatikan waktu dan berusaha untuk tidak keluar malam kecuali hari libur. Terus ibu yakin dan percaya kamu akan bertanggung jawab dengan perkataanmu itu, ya. Dan ibu yakin kamu akan menjadi orang yang sukses nantinya, Thomas. Terima kasih Bu atas nasihat-nasihatnya. Ya, sama-sama Thomas. Sekarang silakan kamu boleh pulang kembali ke rumah kamu. Ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Thomas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdab Setiawan. Saya dari kelas 8A. Perkenalkan, nama saya Aris dari kelas 7A. Perasaan saya ketika Bu Eni menerapkan etika restitusi adalah ketika siswa yang tidak sopan, Bu Eni menegurnya dengan cara yang baik tanpa memarahinya. Kemudian jika ada yang melanggar peraturan sekolah, Bu Eni selalu mengingatkan contohnya agar tidak terhambat sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa selaku guru IPA di SMP Negeri 5 Lawang 1 Atap. Saya selaku teman sejawat dari Bu Eni Fatmawati ingin menyampaikan testimoni yang sudah diberikan oleh Bu Eni tentang pemaparan disiplin positif. Adapun yang di pemaparan yang sudah disampaikan oleh Bu Eni sudah baik dan sudah jelas dan sangat bermanfaat bagi kami selaku guru dan teman sejawat Bu Eni. Adapun manfaatnya itu bagi kami dapat mengetahui betapa pentingnya disiplin positif itu diterapkan di dalam dunia pendidikan. Kemudian dapat melatih kedisiplinan, rasa tanggung jawab dan kerjasama di siswa juga. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.